Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Hari ini mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan nikmat panjang umur sehingga kita sudah bisa berkumpul di halaman sekolah kita seperti biasa pada hari Jumat. Salawat teriring salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita, terutama kaum wanita, dari alam jahiliyah ke alam berpendidikan. Begitu juga dengan kaum pria. Hari ini Ibu hanya bukan mau tausiah bagaimana ya. Ibu lihat udah beberapa Jumat dalam semester ini, Ibu lihat ada yang tidak membaca Yasin, ada yang membaca pelan sekali, hanya di dalam hati mungkin. Jadi mulut-mulut saja yang bergerak. Sehingga Bapak Kepala Sekolah hari ini harus berdiri di situ untuk melihat siapa yang ada membaca, siapa yang tidak. Jadi tolong untuk Jumat depan sebelum kalian baca Yasin, ada sebuah cerita begini. Ada seseorang melihat sebuah tulisan di truk. Pernah lihat truk kan? Di belakang truk ada tulisan. Ada doa ibu di setiap, ada namaku di setiap doa ibu. Ada namaku di setiap doa ibu. Artinya ada dalam setiap doa ibu kita disebut nama kita, anaknya. Nah, apa salah pada hari Jumat begini sebelum kalian baca Yasin sebut nama beliau, sebut nama ibu. Dalam sebuah kisah dikatakan ibu itu 3 kali lebih dari seorang ayah. Jadi sebut nama ibu kalian, sebut nama bapak kalian, hadiahkan. Hari ini hari Jumat hadiahkan bacaan Yasin kepada beliau berdua. Kepada kita, diri kita sendiri, dan kepada guru-guru kita. Menyatakan niat, udah niat kita memberikan, berikan yang terbaik buat mereka. Baca Yasin jangan dalam hati, tapi bersuara. Kenapa kita harus baca Yasin bersuara atau membaca Al-Quran bersuara? Nah, ada kisah. Kisahnya seperti ini. Pak Habibie, mungkin kalian masih ingat Pak Habibie. Beliau udah almarhum. Beliau mantan presiden. Nah, ketika beliau muda, beliau kuliah di Jerman. Beliau dapat beasiswa kuliah di Jerman. Nah, di situ beliau tidak menjadi yang pertama, selalu menjadi yang kedua. Setiap ada kelas, beliau selalu juara 2. Juara 1 itu orang Yahudi. Gak pernah bisa mengalahkan orang Yahudi. Tapi pada suatu hari Pak Habibie bilang seperti ini. Hai kawan, saya mau nginap di rumah kamu semalam. Saya mau tahu apa saja yang kamu lakukan sehingga kamu lebih pintar dari saya. Boleh katanya. Beliau berangkat ke asrama orang Yahudi. Pada jam 2 malam orang Yahudi terbangun. Dia nggak sholat malam seperti kita. Bangun dia membaca buku. Pak Habibie terbangun. Begitu Pak Habibie melihat, oh dia baca buku. Saya juga melakukannya, tapi didekati. Begitu didekati, langsung ditutup buku tersebut. Nggak boleh tahu sama Pak Habibie. Langsung dipindahkan ke belakang. Kasih tahu. Nggak, dia bilang. Akhirnya dirayu dikasih tahu. Diperlihatkan, ternyata Al-Quran yang dibaca sama dia. Orang Yahudi bisa baca Quran karena kan mereka juga pakai bahasa Arab. Jadi mudah seperti membaca buku. Jadi dia bilang, seandainya orang Islam tahu bahwa Al-Quran itu mengandung segala hikmah, kalian akan lebih maju dari kami. Nah, begitu melihat orang Yahudi baca Al-Quran, Pak Habibie bertekad, kalau begitu setiap setelah tahajud saya baca Al-Quran. Baru karena baca Al-Quran, tapi mungkin tidak setiap malam. Nah, tapi sekarang setiap malam. Nah, kenapa Ibu bilang Al-Quran dan kenapa harus membaca lebih keras? Dalam sebuah penelitian, ketika di Jepang diadakan penelitian, ditaruhlah sebuah nenas dalam beberapa kotak. Dalam sebuah ruang, di dalam kotak ditaruh nenas diparut, boh aneh diparut, sebuah wadah. Ada 3 wadah gitu. Oh, 2 wadah. Wadah pertama, dalam ruangan ini dihidupkan murattal, bacaan Al-Quran, dipedengar, bohanengan, parutan bohanen. Dan satu ruangan lagi ditaruhkan parutan nenas juga, tapi suaranya hingar-bingar musik.
hingar-bingar musik, arti su musik, lagi apa dong, su TikTok lah, kan itu kan, kalian kan suka itu kan. Nah, satu hari sudah sore dilihat wadah yang kedua yang mendengar hingar-bingar suara musik, kamu kuboh. Kamu kubohnya arti hampir basi. Sedangkan wadah pertama masih bagus, yang diperdengarkan suara muratal. Jadi baru 2 hari akhirnya basi. Begitu juga dengan hati kita. Kalau hati kita tidak diperdengarkan surah Al-Quran setiap hari, hati kita juga bisa keras. Maka bacalah Al-Quran bersuara keras agar dari pupuk, dari ujung rambut sampai ujung kaki ini, tubuh kita ini kan terdiri dari berapa persen air, Bu Daniar? Darah kita ini berbentuk cairan. Jadi dikatakan tubuh kita ini hampir 80% air, darah. Nah, di air itu jika dibaca bacaan Al-Quran, dia akan menjadi obat bagi kita. Masih ingat menyai gampung menyurung sakit baca Yasin, kepeduk iya sambuh belah dino baca Yasin. Kenapa? Air yang dibaca Al-Quran itu bisa menjadi obat. Maka bacalah Al-Quran dengan suara keras. Agar kenapa? Suara yang masuk ke gendang telinga kita itu menggema di seluruh tubuh kita hingga menjadi obat bagi kita. Itu hanya itu yang bisa Ibu sampaikan. Tapi ada sedikit pengumuman, sedikit kalau dibilang pengumuman boleh juga. Kalian kan udah 3 minggu melihat ada makanan yang kami sediakan. Nah, makanan itu dari Dewan Guru Sedekah Jumat. Jadi Ibu bilang senaja sedekah nasi cinta. Jadi itu senaja sedekah nasi cinta kami buat kalian. Buat siapa? Buat murid-murid yang cepat datang. Ingat ya, yang bagahja yang merempek. Jadi ambillah hanya buat diri kalian saja. Jangan nanti ada teman datang jam 8 pesan. Jok gulung lah bohong, jangan. Ya. Jadi ditaruh di sana, hari pertama dijaga karena kalian tidak tahu. Hari kedua, Jumat kedua dijaga karena belum semua tahu. Nah, hari ketiga tidak dijaga lagi, tapi ternyata ada yang hampir mengambil 2 karena berpikir bahwa boleh. Tidak ya, hanya 1 seorang. Dan kalaupun ada yang bilang, Ibu juga dengar suara-suara sumbing. Iyalah. Jadi suara-suara sumbang, salah bilang. Jadi katanya, wah itu nasi lebih, nggak mungkin. Karena kalau nasi lebih itu dikasihnya jam berapa? Sore baru dikasih. Tapi ini pagi-pagi dikasih. Nasi itu khusus buat kalian. Dengan cinta kami. Kan tadi bilang senaja. Sedekah nasi cinta kami buat kalian. Jadi dengan segenap cinta kami berikan pada kalian agar kalian juga bisa mengambil hikmahnya, kalian bisa berbagi. Nah, tadi Ibu lihat ada air lebih. Nanti kalian boleh ambil air lebih tersebut setelah kalian ketika kalian mau masuk ke kelas. Kalau sedekah air, nah ada beberapa guru yang minta, wah saya sedekah air saja. Udah ada yang bilang sama Ibu, Bu Yus, saya air saja. Kenapa? Ternyata sedekah air lebih dari sedekah nasi. Tapi kan nggak mungkin kasih air semua. Karena dalam sebuah, Ibu pernah baca kisah sebuah keluarga polisi yang tinggal di tinggal di Ulele. Pada masa tsunami, sebelum tsunami mereka sekeluarga selamat. Padahal tinggal Mbak Bine laut. Selidik punya selidik. Ketika ditanya, dia bilang apa yang dilakukan oleh Pak Polisi tersebut. Ternyata Pak Polisi tersebut sering sekali menyediakan galon aqua di depan rumah dia. Yang aqua, galon aqua, dispenser ditaruh di depan pohon, ada pohon di depan pagar dia. Ditaruh di situ untuk apa? Ternyata mangkal di situ tempat mangkal tukang becak. Di sini tempat mangkal ojek. Disitulah. Jadi beliau bangga kalian iya kakureng diambil ditaruh lagi. Orang sudah tahu boleh mengambil gratis. Jadi nanti kalau kalian lihat seperti itu jangan tanya gratis atau bayar Bu, tidak. Itu nasi cinta kami buat kalian. Ya kan? Nah,
Hanya itu yang bisa Ibu sampaikan. Ibu akhir sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.